Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maudi Kodrina Senawati dengan NIM P17321224248 dengan nomor absen 26, Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 3 dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Dalam video ini saya akan memberikan tutorial melakukan uji analisis parametrik menggunakan aplikasi SPSS sesuai dengan kode soal B untuk memenuhi ujian praktikum biostatistik. Baik, langsung saja kita ke soalnya, yaitu yang pertama melakukan entry data ke dalam SPSS dengan lengkap. Nah, ini untuk soal dan datanya. Jadi, contoh kasusnya, seorang peneliti ingin melihat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok lansia yang diberi edukasi kesehatan gigi dan yang tidak diberi edukasi kesehatan gigi. Nah, untuk datanya ini, jadi langsung saja bisa kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, ini kita langsung masuk ke variable view, kita masukkan mulai dari namanya. Jadi tadi kita ingin melihat tingkat pengetahuan ya. Nah, di sini datanya itu merupakan skor pengetahuan. Jadi kita bisa tulis dulu skor pengetahuannya. Kita tidak boleh menggunakan spasi di kolom name karena tidak terdeteksi. Jadi kita bisa mengganti dengan underscore ataupun tidak perlu memakai spasi. Oke, kita menggunakan underscore skor pengetahuan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada kelompok lansianya. Kita masukkan. Nah, ada dua kelompok lansia yang diberi edukasi dan yang tidak. Jadi kita masukkan kelompok lansia. Baik, nah karena di sini terlihat tidak ada desimal, jadi kita bisa nolkan saja desimalnya. Di kelompok lansia juga. Nah, untuk di label tadi kan ini merupakan skor dari pengetahuannya. Nah, tujuan kita itu kan untuk melihat tingkat pengetahuan. Jadi kita bisa menulis di labelnya itu tingkat pengetahuan. Oke. Kemudian di kelompok lansia, karena ini merupakan kelompok lansia, jadi kita bisa mengkategorikan dulu datanya. Kita bisa menulis di sini itu kelompok lansianya itu berdasarkan status edukasinya. Oke, nah sudah seperti ini, kita bisa mengganti value di kelompok lansianya. Nah, kita bisa memasukkan bahwa angka 0 itu untuk kelompok yang tidak diberi edukasi. Nah, kita tambah lagi karena ada dua kelompok ya. Jadi untuk yang satu itu diberi edukasi. Baik, kita klik OK. Nah, di sini kita ganti measure-nya. Kalau untuk skor itu kan berupa angka, jadi kita klik scale dan karena ini sudah kita kategorikan, jadi kita bisa mengganti dengan nominal seperti ini. Nah, sudah selesai, kita mengganti namanya, kita masuk ke data view. Nah, baru nih kita masukin angka-angkanya. Mulai dari skor pengetahuan. Jadi saya sudah buat di Excel agar mempermudah ya. Jadi kita bisa copy aja semua datanya, kita masukkan. Kemudian untuk yang diberi edukasi juga kita masukkan skornya. Nah, untuk kelompok lansianya tadi kan yang pertama kita masukkan itu dari 1 sampai 10 itu yang tidak diberi. Nah, jadi kita bisa klik 0. Kita bisa langsung copy aja ya sampai di 10. Oke, nah untuk yang 11 sampai 20 itu tadi yang diberi edukasi. Oke, nah ini sudah datanya semua sudah dimasukkan, kita bisa lihat. Nah, ini sudah terdapat kategorinya ya, bahwa skor pengetahuan 55 ini tidak diberi edukasi, terus kalau yang 70 diberi edukasi. Nah, melihat dari datanya nih, kita bisa melakukan hipotesis juga, hipotesis terlebih dahulu. Jadi, menurut saya atau hipotesis saya itu, dalam kasus ini untuk H0 atau hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan tingkat pengetahuan antara lansia yang diberi edukasi dan yang tidak diberi edukasi. Kemudian untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, ada perbedaan tingkat pengetahuan antara lansia yang diberi edukasi dan yang tidak diberi edukasi. Nah, untuk melakukan uji yang berikutnya, karena kita akan melakukan uji parametrik, jadi kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu, karena syarat dari uji parametrik itu adalah ujinya harus berdistribusi normal. Jadi kita harus melakukan uji normalitas dulu ya, dengan mengklik analyze, terus descriptive, dan explore. Kemudian untuk dependent list ini berupa data numerik dan untuk factor list ini berupa data kategori. Kemudian kita klik plots, kita dinonkan saja dan ini di unclick aja. Lalu yang terpenting adalah dengan mengklik normality plots with test. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kita tunggu saja untuk hasil uji normalitas datanya.
Nah, ini merupakan hasil uji normalitas datanya. Karena jumlah datanya itu hanya 10, jadi kita melihatnya di kolom Shapiro-Wilk. Karena kolom Shapiro-Wilk ini untuk data yang kurang dari 50. Kalau Kolmogorov ini untuk data yang lebih dari 50. Jadi kita melihat di tabel SIG yang Shapiro-Wilk ini. Nah, untuk data pertama itu nilai SIG-nya 0,308. Untuk yang data berikutnya 0,934. Nah, kita lihat dari kedua data ini, itu nilainya lebih dari 0,05, maka sudah dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Karena kalau misalnya hanya salah satu aja yang nilainya di atas 0,05, maka datanya itu tidak normal. Tapi karena ini dua-duanya di atas 0,05, maka datanya normal. Baik, karena kita sudah mengetahui nih, yang datanya itu hasilnya normal, kita bisa memasukkan di sini ya. Jadi karena datanya itu sudah berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya terpenuhi, jadi dapat dilanjutkan dengan uji parametrik. Nah, kita lihat di sini tadi bahwa datanya itu tidak berpasangan atau tidak berhubungan. Karena datanya tidak berpasangan dan tidak berhubungan, lalu berdistribusi normal, kita bisa melanjutkan dengan uji independent t-test. Baik, kita melakukan uji yang berikutnya. Kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk data view ini kita klik analyze, compare means, terus pilih yang independent sample t-test. Baik, nah untuk tes variabel ini kita masukkan yang ke ini, yang data numerik. Nah, untuk status edukasi kita masukkan yang grouping variabel ini merupakan data kategori. Kemudian kita klik define groups, karena tadi kita menamai dengan angka 0 dan angka 1, kita ubah juga ya. Klik continue, terus kita klik OK. Nah, ini untuk hasil rata-rata kedua data, status edukasinya dan tingkat pengetahuannya. Untuk tidak diberi edukasi rata-ratanya 58 dan yang diberi edukasi itu rata-ratanya 78. Terlihat ada perbedaannya. Nah, kemudian kita lakukan independent sample t-test. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai SIG-nya itu di atas 0,05. Karena di atas 0,05, maka datanya itu homogen. Karena datanya homogen, kita bisa lihat di equal variance assume. Jadi kita bisa melihat sejajar di sini untuk melihat two side P-nya atau melihat nilai P-nya. Karena nilai P-nya ini di bawah dari 0,05, maka ada perbedaan secara signifikan atau secara statistik. Nah, kita bisa masukkan ke Word juga ya, biar lebih mempermudah. Nah, ini untuk hasil uji t-test independennya, kita masukkan. Jadi kita masukkan ini sebagai lampiran. Nah, hasil uji analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengetahuan lansia yang diberi edukasi 78,8, sedangkan yang tidak diberi edukasi 58,3. Nah, uji independent t-test juga menghasilkan nilai signifikan atau SIG2-nya itu sebesar 0,001. Nah, atau nilainya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak karena ini menunjukkan ada perbedaan signifikan secara statistik antara kedua kelompok, yaitu kelompok yang tidak diberi edukasi dan yang diberi edukasi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa edukasi kesehatan gigi berpengaruh secara nyata dalam meningkatkan tingkat pengetahuan lansia. Jadi ada hubungan, ada perbedaan dan terjadinya peningkatannya setelah dilakukan edukasi. Nah, ini untuk hasil analisa dalam bentuk tabel, ini tuh biasanya disajikan pada deskripsi. Jadi kita masukkan min-nya, standar deviasinya berapa, kemudian nilai P-nya. Baik, sehingga dapat dari tabel tersebut menunjukkan hasil analisis uji independent sample t-test, terdapat perbedaan yaitu tentang perbedaan tingkat pengetahuan antara dua kelompok lansia yang tidak diberi edukasi dan diberi edukasi kesehatan gigi, yang mana menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna secara statistik atau karena P-nya kurang dari 0,05 antara kelompok lansia yang tidak diberi edukasi dengan yang diberi edukasi terhadap tingkat pengetahuan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.